Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini membahas lagi tentang latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ini masih tentang bela negara dan part 2 dari video yang tadi ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita bahas soal yang pertama. Salah satu hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Mempertahankan wilayah NKRI. B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. C. Memperoleh pendidikan. D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Baik, ini yang ditanyakan adalah salah satu hak ya, haknya yang ditanyakan. Kalau misalkan mempertahankan wilayah NKRI ini bukan hak ya, ini kewajiban. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat juga bukan hak. Memperoleh pendidikan ini baru adalah hak warga negara dalam usaha bela negara. Jadi sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Dan untuk yang D, ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat juga bukan ya. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila juga kurang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, memperoleh pendidikan. Pertanyaan nomor 2, wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintah. B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri. D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah wujud bela negara pelajar di luar negeri. Jadi misalkan kita belajar di luar negeri, wujud bela negara apa yang bisa kita jadikan sebagai bentuk bela negara kepada negara Indonesia pada saat kita belajar di luar negeri? Apakah menuntut gaji kepada pemerintah? Ini kurang tepat ya. Mengembangkan ilmu pengetahuan ini betul. Memberikan sponsor kepada, bukan ya, kurang tepat. Mencari pekerjaan yang lebih baik, kurang tepat. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri, ini juga sangat kurang tepat ya. Jadi yang paling betul adalah yang B, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi bentuk bela negara yang dapat kita lakukan jika kita itu belajar di luar negeri itu dapat diwujudkan dengan perilaku menuntut ilmu dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa diterapkan di dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B, mengembangkan ilmu pengetahuan. Pertanyaan nomor 3, keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah A. Mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan wajib militer. C. Pengabdian masyarakat dalam menjaga batas negara. D. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuan. E. Ikut serta menangkal cybercrime. Jadi ini yang ditanyakan adalah keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa. Jadi negara itu mengupayakan keikutsertaan siswa untuk membela negara itu dengan cara apa? Jadi usaha bela negara yang diupayakan oleh pemerintah kepada siswa itu dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Tuh. Jadi belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Kalau pelatihan wajib militer ini juga kurang tepat ya, karena di Indonesia tidak semua orang bisa mendapatkan wajib militer. Misalkan tidak seperti di Korea Selatan gitu ya. Kalau di Korea Selatan kan adanya wajib militer ini. Kalau di Indonesia tidak, karena tidak sedang bersitegang dengan negara manapun. Jadi tidak wajib untuk pelatihan wajib militer. Pengabdian kepada masyarakat dalam menjaga batas negara juga kurang tepat ya, tidak bisa dilakukan oleh siswa juga. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuan juga kurang tepat. Ikut serta menangkal cybercrime juga. Jadi yang paling tepat adalah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Di bawah ini merupakan bagian bagi landasan dan nilai-nilai bela negara kecuali A. Cinta terhadap tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, D. Memiliki kemampuan awal bela negara, E. Memiliki kemampuan intelektual yang baik. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah landasan dan nilai-nilai bela negara yang kecuali ya, jadi yang bukan. Jadi untuk landasan dan nilai-nilai bela negara itu meliputi cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi ini yang kecuali, jadi yang bukan ya. Jadi yang bukan adalah memiliki kemampuan intelektual yang baik, karena ini bukan landasan dan juga nilai dari bela negara. Jadi jawabannya adalah yang E, memiliki kemampuan intelektual yang baik. Pertanyaan nomor 5. Pendidikan kesadaran bela negara bertumpu pada negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang memiliki kekuasaan tertinggi atas bentuk-bentuk masyarakat lainnya. Merupakan pengertian dari landasan pendidikan bela negara, yaitu landasan A. Historis, B. Filosofis, C. Sosiologis, D. Religius, E. Yuridis. Jadi ini tentang pengertian dari landasan pendidikan bela negara. Ini berdasarkan landasan apa? Jadi kalau misalkan kita lihat kata-katanya di sini tuh ada kata-kata ikatan sosial dan juga ada masyarakat di sini ya. Jadi lebih mengacu pada landasan sosiologis ya. Dan untuk historis ini tidak ada hubungannya ya dengan sejarah, di sini tidak dikatakan seperti itu. Filosofis juga, religius, apalagi yuridis juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, sosiologis, karena landasan sosiologis bagi pendidikan kesadaran bela negara itu kan bertumpu pada negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar, ikatan sosial terbesar ini ya, dan yang memiliki kekuasaan tertinggi atas bentuk-bentuk masyarakat lainnya. Dan manusia, rakyat, warga negara itu sebagai makhluk sosial yang membentuk negara. Jadi berdasarkan landasan sosiologis. Jadi jawabannya adalah yang C, sosiologis. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Berikut ini yang bukan termasuk ancaman militer adalah A. Spionase, B. Agresi, C. Invasi, D. Sabotase, E. Globalisasi. Baik, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan ya. Yang bukan termasuk ancaman militer. Jadi kan ancaman itu, bentuk ancaman itu berupa ancaman militer dan ancaman non-militer ya. Dan untuk ancaman militer sendiri, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa. Dan untuk spionase ini artinya usaha yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Jadi spionase ini merupakan ancaman militer ya. Jadi bukan. Agresi ini juga merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa. Jadi juga bukan. Dan untuk invasi ini juga salah satu aksi yang bersifat militer juga, yang dijalankan dengan mengerahkan angkatan bersenjata dari suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan tujuan utama untuk menguasai wilayah tersebut atau menggulingkan pemerintahan yang berkuasa di wilayah tersebut. Dan untuk sabotase ini juga usaha merusak instalasi penting militer ya, dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Ini juga ancaman militer. Jadi yang bukan adalah globalisasi ya, karena tidak ada hubungannya dengan ancaman militer juga maupun ancaman non militer. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 6 adalah E, globalisasi.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Ancaman non-militer digolongkan ke dalam ancaman pada bidang-bidang berikut kecuali A. Ideologi, B. Politik, C. Sosial budaya, D. Kesehatan, atau E. Ekonomi. Jadi ancaman non-militer ini kan merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi ancaman non-militer itu digolongkan ke dalam ancaman bidang-bidang berikut, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Oke, jadi karena ini ada teknologi dan informasi dan juga keselamatan umum ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang kecuali, jadi yang tidak termasuk adalah yang kesehatan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, pertanyaan nomor 8. Ancaman militer yang memiliki potensi terjadi sangat tinggi pada negara kita adalah A. Agresi, B. Pelanggaran wilayah, C. Spionase, D. Aksi terorisme, E. Sabotase. Baik, ini yang ditanyakan adalah ancaman militer ya, yang memiliki potensi sangat tinggi pada negara kita, Indonesia. Itu ancaman militer yang mana? Jadi ini semuanya termasuk ke dalam ancaman militer ya. Opsi A sampai E ini ancaman militer semua. Jadi kita pilih salah satu. Jadi yang paling besar potensi yang sangat tinggi itu adalah pelanggaran wilayah ya. Karena ancaman pelanggaran wilayah itu baik wilayah laut, darat, dan udara di Indonesia itu merupakan ancaman yang dipandang paling serius karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga potensi terjadinya pelanggaran wilayah itu sangat tinggi. Jadi jawabannya adalah yang B ya, pelanggaran wilayah. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Kemampuan dalam melindungi aset-aset strategis yang dilakukan oleh Pusat Pertahanan Cyber Kementerian Pertahanan disebut kemampuan A. Safeguard, B. Defense, C. Offense, D. Strategic, E. Blocking. Jadi yang ditanyakan adalah kemampuan untuk melindungi aset-aset strategis ya yang dilakukan oleh Pusat Pertahanan Cyber Kementerian Pertahanan. Disebut kemampuan apa? Untuk Pusat Pertahanan Cyber Kementerian Pertahanan itu memiliki kemampuan sebagai berikut, ada safeguard, defense, dan juga offense. Kalau safeguard itu merupakan kemampuan dalam melindungi aset-aset strategis, dan defense itu kemampuan dalam bertahan dan menangkal serangan dan juga ancaman cyber. Kalau yang C, offense, itu kemampuan dalam menghentikan dan menyerang sistem lawan itu ya. Jadi ini tadi untuk pertanyaannya adalah melindungi aset-aset strategis. Jadi kemampuan itu disebut dengan safeguard. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Berdasarkan modus operandinya, ancaman cyber dapat dikategorikan dalam kelompok-kelompok berikut kecuali A. Cyber espionage, B. Cyber warfare, C. Cyber malware, D. Cybercrime, E. Cyber terrorism. Jadi berdasarkan modus operandinya, ancaman cyber itu dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok. Jadi antara lain ada cyber espionage, cyber warfare, cybercrime, dan cyber terrorism. Jadi yang bukan merupakan ini kan yang ditanya yang kecuali ya. Jadi yang bukan adalah cyber malware, yang C jawabannya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 11. Landasan pendidikan bela negara meliputi landasan-landasan berikut kecuali A. Landasan yuridis, B. Landasan filosofis, D. Landasan epistemologis, E. Landasan religius. Baik, jadi untuk landasan pendidikan bela negara ini ada 5 ya. Jadi yang ditanyakan ini yang kecuali. Jadi landasan pendidikan bela negara itu meliputi landasan yuridis, landasan filosofis, landasan historis, landasan religius, dan satunya lagi itu merupakan landasan sosiologis.
Jadi epistemologis ini bukan ya, jadi yang ditanyakan kecuali, jadi jawabannya adalah D, landasan epistemologis. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air disebut A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Globalisasi, D. Etnosentrisme, E. Sosialisme. Baik, jadi yang ditanyakan adalah seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air. Jadi sikap rela berkorban yang didasarkan pada rasa cinta pada tanah air itu dikenal dengan nama patriotisme ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, patriotisme. Karena di sini ada kata rela berkorban itu ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 13. Usaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan itu dikenal dengan nama A. Spionase, B. Agresi, C. Invasi, D. Separatisme, E. Konsolisme. Jadi ini usaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan itu dikenal dengan nama separatisme ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi untuk separatisme itu merupakan usaha dari sekelompok ataupun individu yang dilakukan secara sistematis untuk melepaskan diri dari kesatuan negara yang berdaulat ya. Kalau spionase ini bukan, karena ini merupakan bentuk dari ancaman militer ya, yang merupakan usaha yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan juga mendapatkan rahasia militer. Kalau agresi ini merupakan ancaman militer juga, dan ini merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Dan untuk invasi ini juga sama. Ini adalah aksi militer juga, di mana angkatan bersenjata suatu negara itu memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Kalau konsolisme ini sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih. Jadi untuk konsolisme ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, separatisme. Pertanyaan nomor 14, cinta terhadap bangsa merupakan salah satu upaya dalam pembelaan negara. Berikut ini contoh perwujudan cinta terhadap bangsa adalah A. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional. B. Lebih memilih produk luar negeri dengan kualitas tinggi. C. Menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya dibandingkan dengan bangsa lain. D. Mengutamakan hak dibandingkan kewajiban terhadap peranan warga negara. E. Melakukan imitasi terhadap segala bentuk perubahan dari bangsa lain. Baik, ini yang ditanyakan adalah perwujudan cinta terhadap bangsa ya. Perwujudannya antara opsi A, B, C, D, E ini yang lebih tepat yang mana? Yang A. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional. Ini merupakan perwujudan dari cinta tanah air atau cinta terhadap bangsa ya. Jadi memberikan apresiasi terhadap produk dalam negeri dengan mengutamakan pemakaian atau lebih memilih buatan negeri sendiri itu merupakan salah satu bentuk cinta terhadap bangsa karena memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional. Jadi jawabannya tepat ya. Lebih memilih produk luar negeri ini salah karena tidak menggambarkan perwujudan cinta terhadap bangsa ya, terhadap negara. Yang C. Menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya. Ini juga tidak ada hubungannya juga terhadap cinta tanah air. Menganggap bangsa sendiri lebih unggul ini juga tidak boleh ya. Jadi bukan merupakan sikap nasionalisme dan juga cinta terhadap bangsa juga. Mengutamakan hak dibandingkan kewajiban. Tidak ya, karena hak harus sejajar dengan kewajiban juga. Ini jadi kurang tepat. Melakukan imitasi segala bentuk perubahan dari bangsa lain juga kurang tepat ya. Ini ada kata imitasi di sini. Kurang tepat. Jadi yang betul adalah yang A. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 15. Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus berdasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara nampak pada A. Mengikuti upacara kemerdekaan, B. Skeptis pada perubahan zaman agar budaya tidak tergerus, C. Membiarkan pengaruh asing yang mengancam ideologi, D. Mengembangkan budaya-budaya asing yang lebih baik, lebih memilih kualitas produk luar negeri dibandingkan mencoba produk dalam negeri. Baik, ini yang ditanyakan adalah selain rasa cinta terhadap bangsa ya, upaya bela negara itu harus berdasarkan rasa kesetiaan ya. Bentuk kesetiaan ini terhadap bangsa dan negara itu nampak pada kegiatan yang mana? Antara opsi A sampai E. Jadi kalau mengikuti upacara kemerdekaan, dalam kegiatan upacara kemerdekaan itu, rasa cinta terhadap bangsa kan akan tumbuh dan terjaga. Selain itu, kesetiaan terhadap bangsa juga ikut berperan karena upacara kemerdekaan itu menampilkan segala bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan agar negara tidak dijajah kembali. Jadi, mengikuti upacara kemerdekaan itu merupakan bentuk kesetiaan juga terhadap bangsa dan negara ya. Skeptis atau acuh tak acuh terhadap perubahan zaman agar budaya tidak tergerus kurang tepat ya. Membiarkan pengaruh asing mengancam ideologi, ya tidak boleh dibiarkan ya, ini kurang tepat. Juga tidak menggambarkan kesetiaan juga. Mengembangkan budaya-budaya asing lebih baik juga tidak menggambarkan bentuk kesetiaan dan kurang tepat ya. Lebih memilih kualitas produk luar negeri dibandingkan mencoba produk dalam negeri, ini kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya, mengikuti upacara kemerdekaan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Kuteacher Official. Untuk menyaksikan materi TWK ada di playlist materi TWK, dan untuk soal dan pembahasan ada di playlist soal dan pembahasan TWK. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian bisa mendapat informasi terbaru. Apabila ada video yang terbaru, kalian langsung ada notisnya ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you next time and bye bye.